Ya, jadi hari ini mungkin yang nggak banyak teman-teman tahu, walaupun mungkin udah tahu sebagian besar, cuma kan jarang ada yang ngeliat langsung. Jadi hari ini aku lagi mengerjakan profesi aku yang juga profesi utama aku sebagai Zumba instructor yang sudah aku jalani dari mulai pandemi ya, tahun 2020 aku resmi jadi Zumba instructor, lalu aku resmi dikontrak oleh pihak Zumba Home Office untuk menjadi Zumba Brand Ambassador untuk Indonesia, dan semenjak itu aku aktif mengajar Zumba. Jadi emang ini pekerjaan yang dulu banyak yang menyaksikan gitu, kenapa kok aku pada saat pandemi justru aku berada di Singapura waktu itu nggak bisa kerja. Aisyah masih pengobatan, masih aktif treatment, masih aktif kemoterapi, dolar juga waktu itu sudah mulai naik, perbatasan negara ditutup, berarti aku nggak bisa keluar dari Singapura. Jadi otomatis aku nggak bisa bekerja sebagai seorang penyanyi ya, sebagai seorang penyanyi, TV host, TV persona, aktris, nggak bisa karena posisinya aku nggak bisa keluar dari Singapura. Aku nggak ada pemasukan, jadi waktu itu yang kepikir sama aku cuma gimana caranya aku bisa dapat nafkah, aku bisa dapat sumber nafkah lain nih di masa pandemi ini. Karena udah hampir nggak ada pekerjaan yang bisa jalan kan pada saat itu, kecuali kalau misalnya bekerjanya di bidang medis gitu. Waktu itu langsung aja aku kepikiran, oke, aku mau melakukan mencoba pekerjaan di bidang yang kebetulan aku juga emang happy banget dan suka banget, yaitu olahraga. Dan olahraga yang aku paling favorit dari dulu emang Zumba, karena ya teman-teman lihat sendiri ya, olahraganya kan musik, kita joget, kita happy gitu, dan ada unsur entertainingnya juga gitu. Jadi aku merasa ini kayak udah jiwa aku di sini. Akhirnya aku ambil trainingnya, sertifikasinya. Aku dapat sertifikasinya itu kalau nggak salah di hari Rabu. Hari Minggunya aku langsung ngajar, buka kelas online. Saking aku kepengen cepet-cepetnya menghasilkan uang dari situ gitu. Dan banyak sih waktu itu, termasuk mama aku juga yang kayak, kamu yakin nak gitu, karena mungkin kalau almarhumah ya mikirnya, karena pada saat itu aku juga udah lumayan gitu kan, yakin mau memulai lagi pekerjaan di sebuah bidang yang aku baru banget, dan berarti kan aku harus mulai dari nol ya. Kalau di musik aku udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun gitu, tapi kalau di Zumba itu berarti kan aku harus mulai lagi dari nol gitu. Aku bilang nggak apa-apa mah, bismillah, doain aja, aku bilang. Alhamdulillah akhirnya dari situ nggak aku sangka banget aku benar-benar bisa dapat pekerjaan, dan malah akhirnya jadi yang paling jalan pada saat pandemi ya, olahraga kelas Zumbaku yang aku lakukan secara online. Jadi setiap hari Sabtu, ini pasti pemirsa juga pada ingat, setiap hari Sabtu aku tuh ngadain kelas Zumba buat anak-anak khusus secara online. Muridku tuh banyak, anak-anak semuanya ada di Indonesia, dari anak umur 6 tahun sampai anak umur 15 tahun. Setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu aku bikin kelas Zumba khusus dewasa, dan itu aku lakukan dua kali seminggu. Dan akhirnya mulailah datang pekerjaan mengajar Zumba online dari perusahaan-perusahaan, dari instansi pemerintahan, dan alhamdulillah ya Allah, pertolongannya, aku menganggap itu pertolongan Allah juga. Akhirnya sekarang aku bisa punya satu studio olahraga di Jakarta Selatan, berpartner juga di situ juga Zumba kita. Dan akhirnya ya udah, akhirnya sampai sekarang kalau ditanya pekerjaanku apa ya, musisi dan juga instruktur Zumba. Saya masih ingat nggak mungkin dengan bayaran pertamanya ketika memulai Zumba ini? Bunda, dulu kita buka kelas satu orangnya berapa? Pertama kali kelas aku kan di kelas kamu. Oh iya benar. Itu online kelas ya? Online kelas berapa per member? Bayarnya? Itu masih kayaknya 35.000 something. 35.000 semember, satu member. Karena kelasnya kelas online ya. Dan waktu itu kelas pertama aku adalah kelasnya coach aku, yang merupakan partner aku juga, sekarang partner kerja aku di Raga Indonesia, Coach Luti. Beliau itu juga pelatih olahraga aku. Dan kelas pertama Zumba yang aku ajar adalah di kelasnya Coach Luti. Jadi setengah jam Coach Luti ngajar strength, setengah jam berikutnya aku dikasih kesempatan sama dia untuk, Kak, kamu mau mulai ngajar pertama kali di kelas aku bikin kelas Zumba belakangnya setengah jam akhirnya. Dan ya itulah waktu itu kita narik itu, dan akhirnya dibuat, kita bikin perusahaan bersama Raga Indonesia. Akhirnya kita bikin kelas bersama, kelas rutin setiap minggunya. Itu mulai kelas rutin berapa tuh per orang yang waktu itu?
50.000 pada saat itu. Artinya udah berubah nih Kak dengan harga sekarang mungkin. Sekarang aku sudah tidak melakukan lagi kelas online ya, karena memang sewaktu kadang-kadang aja, tapi udah jarang sekali karena kan orang lebih senang untuk langsung ketemu ya, apalagi Zumba ini adalah olahraga yang seru dilakukan secara online, tapi kan vibe-nya tuh teman-teman lihat sendiri ya, serunya tuh kalau kita langsung ketemu gitu, bisa wah ini tuh stress release banget nih buat kita, apalagi nih kan buat kita cewek-cewek gitu, apalagi pekerja, apalagi mungkin ibu rumah tangga gitu yang dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu tuh di rumah ngurus rumah tangga. Maaf. Maaf Mas. Terus tiba-tiba hari Minggu kita dapat kesempatan untuk melepaskan stres. Jadi ini kayak party. Ya, partinya vibe-nya itu kayak orang party di klub aja, cuma ini party sehat aja. Ya, dan sekarang ya teman-teman. Sekarang aku kalau member ya alhamdulillah komunitas ada ya, komunitas yang selalu hadir dan selalu support di setiap kelas aku. Kayak hari ini juga alhamdulillah tuh aku kalau misalnya kayak bikin event, kita ada event Zumba di luar Jakarta, yang dari Jakarta tuh mau datang gitu, jadi komunitasnya. Dan yang penting itu kalau di Zumba itu it's all about family, jadi community, kekeluargaan, itu sih. Ini versi terbaik dari Kakak nggak sih dengan keputusan yang Kakak ambil ketika? Alhamdulillah, sampai sekarang pun masih aku sangat amat lakoni dengan baik, dan di situ aku membuka banyak sekali. Aku nggak nyangka bahwa justru dari olahraga Zumba ya, aku bisa membuka, Allah tuh berikan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang Masya Allah, yang luar biasa. Aku nggak pernah sangka aku bisa dapetin. Salah satunya adalah aku akhirnya, salah satu lagu aku bersama dengan DJ Jesse Walt, menjadi lagu Indonesia pertama yang tadi aku bawain, judulnya Nasi Goreng. Kebetulan DJ Jesse Walt itu adalah orang Bali ya. Kita masukin lagu EDM yang ada unsur tradisionalnya, dan lagu itu diambil oleh Zumba ya untuk diedarkan ke seluruh instruktur Zumba yang ada di seluruh dunia. Lagu itu ada gamelan Balinya, berbahasa Inggris, tapi ada Balinya, ada bahasa Indonesianya, dan bisa bayangkan betapa bahagianya dan bersyukurnya aku bisa tahu bahwa ada lagu Indonesia dengan unsur tradisional Indonesia yang bisa diputar di kelas-kelas Zumba di seluruh dunia gitu. Dan itu Masya Allah, itu adalah kesempatan yang terbuka oleh Zumba. Yang lain lagi kesempatannya adalah aku dapat kesempatan untuk ngeluarin sebuah single, bekerja sama dengan musisi dan produser dari Amerika. Mereka produser hebat, ada 3 orang, 1 rapper juga, yang 2 adalah produser yang luar biasa, DJ. Kita ngeluarin lagu dan aku menyanyikan lagu berbahasa Spanyol, dan lagu itu juga dirilis untuk Zumba di seluruh dunia. Jadi ini adalah kesempatan-kesempatan yang akhirnya aku bisa dapatkan, aku tidak sangka bisa dapetin dari Zumba gitu. Kak, bisa membuktikan yang kamu dapati ini bisa dibilang berkah anak juga nggak sih? Berkah pasti, doa anak juga, rezekinya Aisyah juga pasti. Karena kan doa aku ya sebagai seorang ibu ya, kita semua sama. Apalagi mungkin di sini para ibu yang juga merasakan jadi ibu tunggal ya, ibu tunggal bekerja untuk anak. Doa kita tuh setiap hari, ya Allah, kalau begitu aja udah. Jadi apa? Doanya tuh kan setiap hari gimana sih, kayak berikan kemampuan gitu untuk kita nih untuk bisa memberikan kehidupan yang terbaik untuk anak. Apapun itu, ya kan, kayak misalnya semuanya pasti tentunya selain memberikan bimbingan yang baik, membimbing, mengajarkan agama sebaik-baiknya dan segala macam, tapi juga kan bisa memberikan semua yang terbaik, pendidikan yang terbaik, kesehatan semua yang terbaik, dan semua itu ya mau nggak mau memang kita harus kerja karena butuh cuan. Gitu. Jadi ya doanya sama Allah kan selalu itu. Makanya kalau dibilang rezeki anak, betul, karena kan doanya selalu supaya saya bisa memberikan kehidupan yang terbaik buat Aisyah. Tapi kan kalau misalnya Aisyah terjun ke dunia Zumba lagi, apakah setuju nggak sih? Wah, boleh banget. Aku harus senang banget, pasti. Dan dia itu jujur, Zumba itu, olahraga Zumba itu, pada saat aku pertama kali jadi instruktur Zumba, maaf ya. Akhirnya, pada saat itu dia masih kemo, ya. Dan dia itu kakinya itu kan lemah pada saat kemo, ya. Malah sempat lama tuh dia harus aku pakaiin kursi roda karena dia kakinya tuh nggak bisa jalan terlalu jauh, gampang capek, gampang lemas, gampang kesandung, gampang jatuh kalau lagi jalan gitu. Tapi salah satu yang bikin dia happy itu adalah di saat aku lagi ngajar Zumba. Jadi kalau aku ngajar Zumba online, ini laptopku ngajar nih kan, muridku kan di laptop nih kameranya, di belakangnya laptopku tuh Aisyah ngikutin aku.
Jadi nanti dia ngikutin aku ya, kadang-kadang sambil duduk, tangannya aja ikut gitu. Akhirnya aku mikir, dari situ aku mikir, oh aku kayaknya harus ambil sertifikasi license untuk mengajar kelas Zumba untuk anak. Dan akhirnya waktu itu kita bikin kelas Zumba, anak pertama aku adalah bekerja sama dengan rumah singgah untuk anak-anak kanker yang ada di Indonesia, ada 2 waktu itu rumah singgah. Kita kerjasama, aku bikin kelas Zumba secara online untuk anak-anak, untuk mereka, untuk anak-anak pejuang kanker. Dan itu happy banget karena aku ngeliat Aisyah segitu kakinya lemas tapi dia bisa duduk dan dia happy ngelakuinnya. Jadi aku merasa aku kepengen anak-anak lain yang pada saat ini sedang berjuang juga bisa merasakan happy yang sama. Itu sih. Ini versi terbaik kakak nggak sih di tahun ini? Alhamdulillah. Ya manusia itu kan nggak ada yang puas. Kalau ditanya happy-nya, udah happy 100% nggak sih? Mana ada sih manusia yang happy 100%, tapi kita semua diajarkan untuk jangan ngelihat apa-apa yang kurang, tapi syukuri apa-apa yang kita sudah punya. Yang mungkin orang lain nggak punya dan sulit untuk bisa mendapatkan itu, dan berdoa untuk itu. Hal-hal yang mungkin nggak kita sadari gitu. Jadi bersyukur. Masih banyak nggak PR-nya? Masih banyak nggak permintaannya sama Allah? Tiap malam masih nangis ini saya sama Allah, ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu gitu. Walaupun dalam hati kadang-kadang, lu minta mulu deh nah. Tapi abis kita nih hambanya Allah, kalau nggak mintanya sama Allah sama siapa? Gitu kan. Jadi permintaannya masih banyak. Permintaan yang ingin terwujud dalam waktu dekat ini apa mungkin kak? Yang dalam waktu dekat, aku udah mikirnya pokoknya prioritasku tuh aku kepengen Aisyah sehat terus. Aku pengen Aisyah sehat terus. Kalau boleh, aku kepengen bisa terus dampingin Aisyah, bisa ngelihat dia nanti sukses di pekerjaannya, di hidupnya, di rumah tangganya, lihat dia sehat terus, lihat dia ngasih aku cucu, aku bisa menghabiskan hari tuaku dengan Aisyah dan cucu-cucuku gitu. Tapi pokoknya yang paling penting prioritasnya Aisyah sehat gitu. Tapi Dan sama menjadi perjuangan kebanggaan ini kan ketika- lumayan jauh ya, maksudnya udah lama banget berjuang. Iya. Sekarang kayak lagi diangkat juga nih, gimana? Setiap manusia apapun itu pasti tetap aja ada cobaannya, tetap aja pasti ada perjuangannya masing-masing. Tapi kita syukuri apa yang sudah ada, apa Mbak? Ya, gitu. Oke, teman-teman semua, terima kasih ya. Terakhir Kak, kemarin Kakak ke Korea tuh ngapain sih Kak? Alasannya? Operasi plastik. Ya, aku habis operasi plastik yang kedua, yang 2023 kemarin. Aku operasi plastik yang pertama, melakukan lower facelift waktu itu di Korea dengan Dr. Song. 2025 kemarin aku berangkat lagi ke Korea untuk melakukan prosedur facelift juga. Cuma kalau yang 2023 itu yang dikencangkan itu adalah wajah bagian bawah. Jadi dari pipi sini ke bawah sampai sini. Kalau yang 2025 ini aku melakukan pengencangan kulit wajah yang bagian atas. Jadi dari sini sampai ke sini. Jadi aku melakukan prosedur yang namanya ponytail lift. Ya, jadi diangkat sininya sama forehead lift. Gitu ya, udah. Ada alasan nggak kak? Udah 46. Sudah 46 tahun masih bekerja di dunia entertainment dan lagi cari suami. Terima kasih ya. Like Jenny, dance-nya Like Jenny kan tadi Nggak udah hafal, sharing kali nggak hafal. Makasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih.